Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Jember. Saya Dwi Irma Susanti, berasal dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Sempu Sari 1 Jember. Saya Budia Siti, berasal dari instansi SMAN 4 Jember. Kami bertiga berasal dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Jember tahun 2024. Kami bertiga akan mempraktikkan modul 2.3 A8 demonstrasi kontekstual. Tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bapak Ghafur. Waalaikumsalam Bu Irma. Nah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu Irma. Ya, baik ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan nih Pak Ghafur ya. Nggih. Nah, Pak Ghafur, sebelum saya nanti melakukan observasi, ada tahapan yang pertama yang harus saya lakukan, yaitu praobservasi ya Bapak ya. Nggih. Nah, dalam praobservasi ini pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kepada Bapak Ghafur ya. Nah, rubrik penilaian nanti yang akan ada di dalam proses coaching yang akan dilaksanakan. Nah, di situ apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian bagaimana pemberian pertanyaan berbobot ya, dan bagaimana kursi merespon pertanyaan dari coach. Kemudian berikutnya adalah penyesuaian dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya akan bertanya nih kepada Bapak Ghafur. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak Ghafur? Sebenarnya saya ingin mencapai ketiga kompetensi itu. Tiga-tiganya akan saya capai. Baik. Kemudian bagian dari ketiga kompetensi tersebut ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang secara spesifik yang akan saya terapkan yaitu ada dua mungkin Bu, yang mendengarkan secara aktif atau secara penuh dan kehadiran penuh. Baik, jadi mendengarkan aktif dan ini ya, kehadiran penuh ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching yang akan dilakukan. Saya ingin nanti rekan saya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Saya menjembatani dan beliaunya akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu tujuan saya, Bu. Ya, demikian dulu ya Pak Ghafur ya praobservasi ini. Nah, monggo Bapak Ghafur bisa melanjutkan proses berikutnya ya, yang akan dilakukan oleh Bapak Ghafur dengan rekan dari Bapak Ghafur. Terima kasih Bapak Ghafur. Terima kasih juga Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ghafur? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ini Pak Ghafur, sebelumnya saya minta maaf dan saya minta waktunya kepada Pak Ghafur. Nggak mengganggu ya Pak Ghafur? Alhamdulillah, insya Allah tidak mengganggu Bu. Saya sedang tidak sibuk hari ini. Oh ya, alhamdulillah. Begini Pak Ghafur, saya ini ada sedikit persoalan atau permasalahan. Ini nanti setelah saya bisa berbincang-bincang dengan Pak Ghafur itu ada pencerahan kembali. Seperti itu Pak Ghafur. Jadi di sini Pak Ghafur, saya itu di sekolah itu ada sedikit gesekan dengan rekan sejawat khususnya. Saya ini permasalahan saya itu tentang murid yang terlambat Pak Ghafur. Nah, tujuan di sini saya ingin ngobrol dengan Pak Ghafur, tujuannya saya itu ingin mendapatkan pencerahan dan support ya, sehingga dengan gesekan dengan teman sejawat itu bisa terselesaikan dan kita bisa berkolaborasi dengan baik. Jadi itu Pak Ghafur. Oke, monggo, berarti jenengan akan menceritakan tujuan jenengan ke sini nggih Bu. Monggo. Nah, di sini pertama Pak Ghafur, saya itu tujuannya agar saya itu mendapatkan support tadi ya, dan penyelesaian dan juga semangat nanti saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mengatasi siswa yang terlambat, sehingga ada persamaan persepsi dengan rekan-rekan sejawat. Kira-kira apa yang ingin Bu Kia ceritakan ke saya? Monggo di-sharingkan. Nah, gini Pak Ghafur, ini kan di SMA 4 itu ya, di SMA 4 itu kan kalau piket itu memang sudah terbentuk nih Pak, jadi ada 5 orang dalam satu hari itu. Nah, kebetulan selama ini kalau misalnya piket itu untuk menangani anak-anak yang terlambat itu selalu disuruh menyapu masjid dan parkiran. Nah, mungkin itu yang perlu saya ingin rubah gitu Pak Ghafur. Jadi mereka janganlah untuk menyapu masjid dan menyapu parkir, tapi saya ingin bagaimana mereka itu bisa nanti ada kesepakatan antara
sekolah dengan siswa yang terlambat. Saya ingin ada konsekuensi gitu, jadi bukan hukuman Pak Gofur, seperti itu. Kira-kira apa alasan Bias ingin merubah hal itu? Sudah diidentifikasi apa belum? Sampun Pak Gofur, jadi saya selama ini sudah merencanakan ya Pak Bu. Jadi untuk mengidentifikasi anak-anak yang terlambat itu, saya menginginkan itu mereka tidak diberi hukuman, tetapi nanti saya ingin mereka itu dikumpulkan. Jadi dikumpulkan, terus nanti saling menanyai dari hati ke hati. Nanti kan siswa akan menjawab mengapa yang menyebabkan mereka keterlambatan itu apa. Nah, mungkin apa bangun siang selama ini ya bangun siang. Terus mungkin yang mengantar itu kadang masih nunggu karena orang tuanya masih mengantar adiknya lah, itu Pak Gofur. Selama itu seperti itu Pak Gofur. Kira-kira alasannya jenengan apa ingin merubah sistem itu, Bu? Apa sudah berdasar alasannya? Insya Allah sudah Pak Gofur, karena saya ingin jadi kalau dengan memberikan hukuman disuruh menyapu masjid, apalagi kalau yang terlambat itu lebih dari 10, masa semua itu disuruh menyapu, terus apalagi tempat parkirnya itu luas Pak Gofur, juga kasihan kepada anak-anak. Mereka jadi akhirnya selain dia sudah terlambat masuk kelas ya, dia kan juga rugi ya untuk menerima pembelajaran pada jam pertama mau sampai jam kedua, seperti itu Pak Gofur. Kira-kira bentuk rencana aksinya itu apa, Bu Bias? Jenengan kan sudah tahu permasalahannya, sudah tahu bagaimana problematikanya di lapangan, dan jenengan sudah tahu lah bagaimana kondisi di lapangan. Kira-kira bentuk aksi nyatanya Bias apa yang untuk menyelesaikan permasalahan itu? Itu rencana atau planning saya Pak Gofur itu ingin ya, pertama untuk menangani anak-anak itu saya kumpulkan. Setelah itu saya akan tanya dari hati ke hati. Setelah itu nanti saya suruh ya, rencana saya suruh buat surat pernyataan Pak Gofur, surat pernyataan bermatret. Nah, dari situ nanti kalau besok lagi mereka terlambat, kita itu sudah punya surat atau SIM-nya gitu. Jadi kalau terlambat ini saya mau diapakan. Nah, itu kan sudah anak sendiri yang meminta Pak Gofur. Jadi kita bukan menghukum, tapi anak misalnya saya minta kalau terlambat itu saya minta disuruh merangkum atau disuruh menulis ayat, kan enak sudah Pak Gofur. Luar biasa nggih programnya Bias, berarti bagus, berarti meminta kesadarannya anak-anak. Iya, anak kesadaran sendiri. Berarti Bias ingin merubah program ini gitu. Untuk merubah program ini kira-kira siapa yang ingin jenengan gandeng atau siapa yang ingin jenengan pattern jenengan siapa? Jelas yang utama itu adalah Bapak Kepala Sekolah Pak Gofur. Jadi sebelum saya berkolaborasi dengan teman-teman, saya harus menghadap dulu ke Bapak Kepala Sekolah. Kalau sudah di ACC baru kita akan berkolaborasi dengan teman, khususnya piket ya Pak Gofur, karena ini adalah piket yang melaksanakan atau yang menangani anak-anak terlambat kan biasanya piket gitu Pak. Ketika kepala sekolah sudah setuju, terus guru yang lain sudah setuju, kira-kira posisinya Bu Bias, tanggung jawabnya Bu Bias itu gimana nanti Bu? Nah, di sini berperan sebagai apa? Nah, di sini saya harus berperan memberikan contoh dulu Pak Gofur. Jadi jadi kalau mungkin materi didapat oke lah, karena saya sudah melakukan diseminasi ya di sekolah itu. Nah, mungkin di sini perlu didukung dengan contoh bukti nyata dari saya bagaimana mempraktekkan dengan anak-anak yang terlambat tadi itu. Masalahnya sudah ada tadi, terus bentuk penyelesaian sudah ada, waktunya kira-kira kapan ingin diterapkan Bu Bias? Nah, ini waktunya pas tepat kan, ini besok Senin ini kan sudah murid-murid baru kan sudah masuk Pak Gofur tahun ajaran baru, dan sudah ada pula perombakan piket. Jadi saat itu tepat saya harus melaksanakan aksi nyata saya sesuai dengan rencana dan planning saya. Luar biasa gitu Bias. Berarti jenengan sekarang ketemu dengan saya, menceritakan sedikit unek-uneknya, terus menceritakan sedikit permasalahannya. Setelah itu tahu kan apa yang harus Bu Bias lakukan. Nah, berarti kita ini sekarang sudah menjalankan alur tirta Bu Bias, di mana jenengan sebagai coachnya, saya sebagai coachnya. Nah, di sini kan kita sudah tahu permasalahannya dan kita sudah menyelesaikan permasalahannya Bu Bias. Kira-kira pertemuan kita kali ini apa manfaatnya buat Bu Bias? Oh, sangat bermanfaat sekali Pak Gofur. Jadi di sini kan kalau saya sudah ngomong gini kan sudah lega. Berarti istilahnya ada orang yang bisa merespon apa yang menjadi keinginan saya. Dan di sini ada support juga, walaupun mungkin hanya istilahnya kita saling cuma ngobrol, tapi ada support buat saya harus melaksanakan aksi nyata saya. Berarti kegiatan ini sangat bermanfaat nih Bu Bias. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Setelah ini berarti kegiatannya Bu Bias sudah plong ya? Sudah plong Pak Gofur. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Bias? Terima kasih Pak Gofur atas waktunya, dan semoga Pak Gofur tidak pelit-pelit ya kalau saya konsultasi kepada Pak Gofur. Kita sama-sama berbagi nggih. Terima kasih Pak Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gofur. Waalaikumsalam Bu Irma. Ya, bagaimana perasaannya hari ini?
Alhamdulillah perasaan saya sangat luar biasa senang hari ini. Saya sudah bisa membantu teman sesejawat saya sudah mendengarkan dan sharing sama teman sejawat saya banyak mendapatkan ilmu Bu. Ya baik. Dari tadi proses ya kucing yang sudah dilakukan Pak Gofur, di situ saya sudah melihat bahwa indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Gofur sudah terlaksana di dalam proses kucing yang dilakukan dengan rekan Bapak Gofur tadi. Pak Gofur sudah melakukan kucing sesuai alur perintah, kemudian menanggapi yang memberikan pertanyaan berbobot sehingga kucing bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Alhamdulillah. Ya, kemudian Bapak Gofur dari rangkaian proses kucing tadi, kira-kira ya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak Gofur? Sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan banyak Bu, karena saya ingin terus belajar. Tapi kompetensi fokus saya itu saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot dan kehadiran secara penuh Bu di kompetensi tersebut. Baik, jadi masih harus terus belajar ya Bapak Mungkin Gofur masih ya. terus harus Ya, belajar. semakin sering kita melakukan kucing ini Bapak Gofur ya kepada rekan-rekan, nanti intinya kita akan semakin terampil Bapak Gofur ya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu proses ya yang harus dilakukan Pak Gofur supaya lebih meningkatkan tadi itu ya, memunculkan pertanyaan berbobot. Ya, mungkin itu saja Bapak Gofur pasca supervisi yang bisa saya lakukan pada hari ini. Terima kasih Bu. Semoga ya, semoga kita senantiasa bisa melakukan aktivitas dengan maksimal setiap harinya ya Pak Gofur ya. Amin. Terima kasih. Selamat siang Bapak Gofur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.